Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Jumat 19 April 2024 kita akan mengupas seputar XAU USD, Euro dan beberapa pair. Nanti kita akan coba untuk mereview dan kita akan mencoba juga untuk memetakan satu hari ke depan bagaimana potensi, peluang, dan tingkat probabilitas. Sehingga kita bisa menempatkan posisi yang terbaik, punya tingkat profitabilitas yang tinggi tentunya. Kita masuk dulu di XAU USD ya, pagi-pagi sudah ada kekuatan bullish yang luar biasa. Sebelumnya kita review dulu, ada kemungkinan yang kemarin kita perkirakan akan terkoreksi dan kembali naik ya. Tentunya kalau dia bergerak turun kita uji di area supportnya, kalau dia naik kita uji di area resisten atau di area target sebagai area ujinya. Yang pertama karena akan bergerak naik kita prioritaskan untuk buy-nya di 2374.82 ya, dengan target di 2381.79, kemudian 2389.05 dengan area maksimum jenuh beli berada di 2398. Sementara di posisi bawah kita menempatkan selnya di 2362.31, masih cukup jauh dari running kemarin. Kemudian targetnya berada di area supportnya 2354 dan 2346. Bagaimana kondisi real time-nya ya, posisi buy tersentuh dan terus bergerak naik, tidak ada tanda-tanda pembalikan yang signifikan. Sekalipun kemarin sampai ke target, ya mendekati target, kemudian ada perubahan warna ini juga signifikan, tapi perlu diingat ada perubahan warna signifikan tetapi ada rejeksi yang juga signifikan. Ini yang menjadi pertimbangan kita untuk lebih berhati-hati. Sehingga setelahnya masih bergerak naik, target 2 akhirnya tercapai dan memantul di saat itu. Dan seterusnya mencoba kembali naik hanya berada di area 2389 kembali turun. Itu artinya satu hari kemarin kita bisa mendapat posisi maksimum ya dari XAU. Dari euro kita bisa lihat euro ya ada posisi buy kemudian tersentuh dan tidak mampu menembus harga tertingginya, sehingga harus kita perhatikan sisi resikonya. Area manajemen resiko kita tempatkan di area sekitaran 1.06719 atau di sekitaran 100 sekian, sehingga ketika kita exit minimal bisa menekan kerugian dari posisi buy-nya, atau paling tidak kita menempatkan posisi berada di area supportnya, targetnya tentunya sesuai dengan kondisi resikonya. Kalau kita lihat dari pergerakan yang ada, maka kita pastikan posisi recovery bisa menutup kerugian dari buy-nya. Apakah selnya masih berlaku? Kalau sudah recovery maka sell ini harus dilakukan evaluasi. Kemudian potensinya sampai berada di area supportnya ya, maka di target ini menjadi area ujinya ya. Ketika dia mampu menembus maka akan bergerak turun, ketika tidak mampu menembus bisa jadi akan kembali memantul atau konsolidasi. Kemudian di pound sterling ya, pound sterling posisi buy kita bisa dapat target satu hanya satu, tidak masalah. Kemudian dari rejeksi yang ada kita bisa mendapatkan peluang baru dengan sell-nya ya tentunya. Ya, bagaimana cara membaca pergerakan yang sudah akan berbalik? Ya, sudah kita bahas banyak sekali teknik dan metode-metodenya, silakan diulas kembali, silakan dilihat kembali. Yang jelas ketika sudah terbentuk kita sudah bisa menempatkan posisi yang baru. Minimal 2 posisi kita dapat dari buy dan sell-nya.
Kemudian di Bitcoin ya. Bitcoin kalau kita amati pergerakan dari Bitcoin yang kemarin ya, posisi buy-nya tersentuh, kemudian koreksi, setelah itu kembali lagi naik ya, berada mendekati target yang kedua. Resiko masih cukup ya, karena masih berada di area supportnya, masih belum ditutup di bawahnya, sehingga kalau kita menggunakan resiko angka di kisaran 70.000 ya, maka kira-kira di kisaran di sini ya. Dan sampai di titik rendahnya minimal kita menekan kerugian, minimal bisa menekan tingkat kerugian. Posisi sell tidak tersentuh sama sekali dan kembali ke buy ya, sehingga kalau kita betul-betul membaca karakteristiknya tentu akan lebih bijak melihat kondisi perlawanan ya. Perlawanannya hanya sampai di area supportnya. Kita kembali ke XAU hari ini ya. Kita coba untuk petakan karena sudah ada momentum bullish yang sangat besar ya. Ini luar biasa. Jangan masuk di posisi-posisi yang berada di puncak seperti ini. Kita bersabar saja menunggu hingga satu candle ini terbentuk sempurna. Ya, nanti kita uji apakah dia mampu menembus area resisten atau hanya berada di situ. Ya, kita nanti akan lihat. Kita tandai area penting ini sebagai bentuk nanti untuk menempatkan entry point kita. Dari sisi kecenderungan pergerakan masih akan bergerak naik ya. Kita lihat dari sisi swingnya. Dari sisi swingnya ini masih bergerak ke atas, sehingga akan lebih potensi ke atas, tinggal menunggu break dari levelnya saja. Maka untuk menempatkan posisi tidak usah khawatir, kita masih ada cukup space di sana. Sekalipun mungkin sudah mendekati daily range-nya ya. Kita coba untuk lihat hari ini, hari Jumat biasanya akan jauh lebih panjang ya. Saya khawatirnya nanti akan signifikan jauh lebih panjang dari hari-hari sebelumnya, sehingga kita persiapkan dengan range yang cukup tinggi. Oke, kita tempatkan dulu untuk posisinya buy-nya di 2404 ya. Targetnya tidak usah terlalu jauh. Kenapa kecil sudah kelihatan jauh? Karena sudah ada pergerakan yang signifikan di sana ya. Ada kekuatan bullish yang sudah luar biasa. Sehingga kecil kelihatan pendek. Oke. Jadi untuk yang pertama kita akan targetkan di kisaran 2411 ya. Ini buy-nya. Kenapa harus mengambil posisi tinggi? Kita ambil buy-nya di 2404. Poin 25. Kemudian untuk targetnya 2411. 2411.67. Kemudian target berikutnya berada di 2419. Target berikutnya di 2419.04. Oke, area jenuhnya kita perkirakan akan berada di puncak 2431 ya. 2431. Sementara untuk yang di bawah kita tandai dulu untuk maksimumnya. Ya, kita tandai dulu untuk yang
area jenuh dulu, kemudian baru kita tempatkan entry point-nya. Selnya kita tempatkan di 2386. Sel kita tempatkan di 2386.72. Kemudian target yang terdekat kita cukup tempatkan di bukaan satu candle, itu sudah cukup ini. Kemudian target berikutnya target berikutnya di 2371. Jadi saya tandai dulu untuk target yang pertama. Target yang pertama di 2379.36. Kemudian target yang kedua kita tempatkan di 2371. Target di 2371.61. Oke, area jenuhnya di 2342. Nah, karena ini sudah tersentuh, maka tentu kita akan uji dulu, karena ini kita terlalu cepat pergerakannya. Nah, sekarang sudah di 2404 ya. Kita turunkan di M30 dulu. Pergantian candle di M30 sehingga kita naikkan untuk entry point-nya. Entry point-nya kita naikkan jadi 2407 ya. 2407.53. Oke, tentu akan berpengaruh pada targetnya. Targetnya kita geser. Yang pertama berada di 2414. Oke. Kemudian yang kedua ini masih masuk akal ya. 2423. Ya, kita adjust dulu. 2415. 2415.11 untuk yang pertama, yang kedua di 2423. 2423.07. Oke, kita naikkan dulu. Oke, ini area jenuh kita tempatkan di area yang sama. Area jenuhnya kita tempatkan di area yang sama di 2431. Oh, ternyata pergerakannya luar biasa ini ya. Kita tidak bisa ngangkat ini ya, karena sudah terlalu tinggi. Sudah terlalu tinggi, kita akan coba untuk Oke, ini belum masuk kita ya. Oke, masih kita sesuaikan lagi karena sudah terlalu tinggi. Kita coba ukur lagi dengan daily range-nya ya. Kita
Kita sudah siapkan daily range-nya dengan di kisaran 2431 untuk range-nya ya. Sudah terlalu liar yang di atas, kita bersabar dulu ya. Ini kita hapus semua karena terlalu jauh, termasuk yang di bawah juga terlalu jauh. Kita coba bersihkan dulu ya, biar kita lihat di time frame daily. Kita amati dulu di dailynya masih kuat naik, kemudian di H4 nya kita lihat di H4 nya masih cukup tebal. Sambil kita lihat mendekati pergantian candle. Oke, kita fokus dulu ke sell-nya dulu ya. Kita fokus ke sell-nya dulu. Kita tempatkan untuk sell-nya di 2391. Sell-nya kita tempatkan di 2391. 2391,44. Targetnya di 2383. 2383. Oke. Target yang kedua di sumbunya. Oke, ini target yang kedua, kemudian area jenuh jualnya kita perkirakan di sini. Ya, di kira-kira 2363. Sementara di atas ini hampir mendekati area jenuh sebenarnya, sehingga kita fokus ke sell dulu. Posisi buy kita ukur dari ketinggian yang tertinggi, kemudian harga sekarang, kemudian targetnya kita tempatkan di dua ini. Oke, ini saja untuk buy-nya. Sudah sangat luar biasa, buy-nya di 2414,79. Kemudian targetnya di 2422. Target di 2422,02.
Kemudian target berikutnya di 2429. 2429.25. Ya, selebihnya nanti kita akan lihat. Selebihnya nanti akan kita lihat bagaimana karakter terakhir terbentuk jelang penutupan candle. Yang di bawah kita targetkan untuk yang selnya tadi di 2383. 2383.18. Kemudian yang kedua di 2374. 2374.34. Oke, ini dulu untuk yang emas ya. Mudah-mudahan nanti bisa menyesuaikan. Kondisi sudah tinggi, lebih berhati-hati. Ketika kita manfaatkan pembalikan, juga pastikan sudah ada konfirmasinya. Karena ini trennya kuat naik, tidak ada tanda-tanda berbalik sama sekali. Namun demikian bukan berarti tidak bisa berbalik ya. Tentu semuanya kita akan tunggu hingga satu konfirmasi itu terpenuhi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.